dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat NTV yang dirahmati oleh Allah. Ramadan sedang berjalan dan kita semuanya insyaallah masuk ke dalam keberkahan, rahmat, maghfirah, semua hidangan yang disiapkan oleh Allah ya di bulan Ramadan. Nah, kita akan membahas ihwal berbuka. Kalau kita lihat ya, banyak yang kemudian pemahamannya kurang tepat ya dari masyarakat umum ya. Jadi ada yang namanya kesalahan yang sudah umum atau kesalahan kolektif ya. Semisal gini, ketika kita itu mau berbuka, makanan yang kita sebutkan makanan berbuka itu seringkali orang bilang takjil ya. Padahal takjil itu dari kata ajala ya. Takjil, ayo bersegera. Artinya jangan menunda berbuka. Karena hukumnya kalau yang namanya berbuka itu harus disegerakan. Karenanya dia iftar. Jadi banyak kan orang bilangnya, mana tajilnya gitu. Tajilnya apa gitu. Padahal itu makanan itu iftar maksudnya. Tajil itu harus berbuka bersegera. Nah, berkaitan dengan itu memang menunda berbuka itu dilarang. Iya, ya harus disegerakan. Rasulullah SAW itu menyegerakan berbuka puasa, baru kemudian sholat maghrib. Jadi jangan kemudian orang udahlah sholat dulu saja, nanti baru berbuka. Oh enggak, ya harus kemudian sesegera mungkin itu berbuka, ya karena memang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyegerakan atau takjil tadi untuk berbuka. Nah, di dalam berbuka pun tidak bolehlah kita itu berbuka secara berlebihan. Iya, jadi yang dicontohkan Rasulullah SAW itu kalau berbuka itu beliau mengambil kurma yang manis ya, karena memang makanan kebiasaan di sana, tradisinya di situ juga adalah kurma yang manis dimakan. Kurma meminum air putih ya untuk menyegarkan tenggorokan. Dan kemudian memakan seadanya dulu untuk kemudian sholat maghrib ya. Setelah sholat maghrib ya, kemudian kebiasaan Rasulullah SAW itu kemudian terus sampai ke Isya baru kemudian makan ya gitu ya. Atau setelah sholat maghrib makan baru kemudian kita sholat Isya dan tarawih, biasanya seperti itu. Nah, ada beberapa yang berbeda ya dari kebiasaan tersebut. Tetapi intinya jangan makan berlebihan gitu ya. Dan berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, kalau kita ini biasa berbuka dengan apa? Ya, tepat sekali, gorengan. Inilah yang menyebabkan sebetulnya seringkali kita akhirnya sakit tenggorokan misalnya dan lain-lain ya. Tetapi ya memang kebiasaan kita kalau nggak ada gorengan tuh kayaknya kurang afdol gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bukber ini juga seringkali kalau kita buka bersama gitu seringkali menjadi bukan ajang silaturahim tetapi ajang di mana orang-orang ya bergosip seringkali ya memamerkan berbagai hal gitu ya. Ya namanya orang ketemu ya seringkali lepas karena pertemuannya dengan reuni dengan berbagai kawan-kawan komunitas yang lain, jadi kadang-kadang agak keluar dari inti buka bersama itu untuk apa gitu ya, ajang silaturahim kah atau nanti kemudian malah jadi sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Dan bahkan banyak sekali orang-orang yang bukber itu malah maghribnya lewat ya. Kalau orang yang sedang safar sih ruksoh ya insyaallah, tapi kalau yang enggak maghrib malah lewat, jadi bukber maghrib lewat gitu ya. Kan ini yang jadi permasalahan. Karena apa? Karena memang di resto itu musolanya atau tempat sholatnya kecil atau dan lain-lain.
banyak alasan. Dan jadi hati-hati ya, bukber yang kita lakukan ini harus hati-hati, harus tetap kita itu masuk ke dalam syariatnya juga gitu. Nah, kemudian yang saya ingin ingatkan, kalau sedang bukber kan seringkali kita pengen tahu, aduh kalau musola di tempat ini sulit ya, kecil dan lain-lain, kita perlu yang namanya masjid terdekat misalnya. Nah, gunakan aplikasi-aplikasi ya, atau tanyakan dan gunakan aplikasi yang sekarang sudah banyak ya di di super apps ya, atau mobile apps yang kemudian bisa melihat masjid terdekat di mana gitu ya, informasi-informasi doa dan lain-lain. Dan doa juga ini ada doa pertama, dhahabat dhoma wa taltil uruku wa tabasal adru insyaallah. Ada doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika tawtu birahmatika ya arhamar rahim. Yang mana ini kedua-duanya juga boleh. Tapi intinya apa? Ini sebetulnya pembuka doa ya. Nah, ketika pembuka doa berbuka, setelahnya antum semuanya mohon sama Allah, karena itulah mustajab doa. Mohon sama Allah, minta sama Allah apa yang kalian ingin minta. Kemudian barulah makan. Jadi sebetulnya ini doanya doa pengantar gitu, doa berbuka pengantar yang sebetulnya mengantarkan doa antum semuanya yang antum ingin di bulan Ramadan ini, memanjatkan doa dan doa apapun itu semuanya, insya Allah ini mustajab doa. Masya Allah, tabarakallah ya. Ingat, gunakan momen ini untuk memperbanyak doa. Alhamdulillah, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun antum yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh